Selamat datang di webinar InstaFX. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana agar kita bisa profit konsisten dalam trading forex. Seperti yang kita ketahui bahwa forex trading adalah suatu investasi yang bersifat high risk dan high return investment, yaitu sebuah investasi yang mempunyai resiko tinggi walaupun dia juga bisa memberikan hasil yang tinggi pula dibandingkan dengan investasi-investasi biasa yang lain. Selain memiliki resiko, trading forex juga memiliki beberapa keunggulan yang sebanding dengan resikonya yang cukup besar. Keunggulan dari trading forex antara lain adalah, pertama, modal yang dibutuhkan jauh relatif lebih kecil dibandingkan dengan nilai transaksinya yang bisa sampai 100 kali lipat. Kemudian adanya kesempatan untuk mengambil keuntungan dari dua arah atau dua posisi, di mana ketika harga naik, kita bisa ambil posisi beli ataupun buy, sementara jika arah atau pergerakan harganya turun, kita bisa ambil posisi jual ataupun sell. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah pencairan yang mudah atas dana investasi. Di sini artinya kita bisa mengambil dana kita kapan saja selama broker ataupun pialang yang kita ikuti sedang buka ataupun pada hari kerja. Kemudian keuntungan yang keempat adalah waktu transaksinya yang fleksibel. Seperti kita ketahui bahwa forex trading adalah sebuah pasar yang berjalan tanpa henti selama 24 jam dari Senin pagi hingga Sabtu dini hari. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan transaksinya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kita bisa transaksi pada pagi hari, atau mungkin hanya siang hari, atau mungkin hanya pada malam hari saja. Semuanya tergantung dari kondisi kita. Kemudian keuntungan yang kelima adalah di sini ada manajemen ataupun pembatasan resiko. Artinya kita bisa membatasi seberapa besar resiko yang siap kita terima, dan kita pun bisa mengelola sedemikian rupa sehingga resiko yang harus kita hadapi bisa sekecil mungkin, sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Kemudian keuntungan yang keenam adalah di sini kita tidak memerlukan biaya tambahan, artinya beda dengan usaha-usaha konvensional, misalkan buka toko ataupun buka jasa, kita harus mempunyai tenaga kerja ataupun harus memiliki ruangan tempat penyimpanan stok dan lain sebagainya. Nah, keuntungan-keuntungan inilah yang mungkin menjadi kelebihan investasi trading forex sehingga banyak diminati oleh berbagai kalangan. Kemudian yang perlu diketahui adalah forex trading ini adalah sebuah probabilitas. Jadi di sini kita akan dihadapkan pada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah kemungkinan untuk profit. Di sisi lain ada kemungkinan pula untuk loss ataupun rugi. Nah, jika kita mengetahui bahwa di situ ada probabilitas, kira-kira apa yang mungkin Anda inginkan? Apakah profit besar tapi hanya sesaat, atau profit kecil tapi konsisten? Konsisten di sini adalah continue, terus-menerus. Ya. Tentu saja kalau pertanyaan ini diajukan ke saya akan memilih yang profit kecil tapi konsisten.
Nah, untuk bisa mendapatkan profit yang konsisten, kita sebagai seorang trader juga membutuhkan senjata ataupun alat. Ya. Apa saja alat yang dibutuhkan? Yang pertama, sebagai seorang trader kita membutuhkan trading system. Trading system ini adalah suatu metode ataupun cara trading yang harus sesuai dengan karakter kita sebagai seorang trader. Karena disinilah kita melakukan transaksi berdasarkan aturan-aturan ataupun metode yang sudah kita susun. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai pola ataupun rencana money management yang benar, di mana kita bisa mengelola resiko dalam setiap trade yang kita lakukan, karena kita ketahui tadi bahwa trading forex adalah sebuah probabilitas. Jadi di sini kita akan menghadapi dua kemungkinan, salah satu dari dua kemungkinan, baik itu profit ataupun loss. Sehingga kita membutuhkan suatu pengelolaan yang baik agar profit yang kita dapatkan bisa lebih banyak dibandingkan loss yang harus kita hadapi. Kemudian tools yang ketiga adalah psikologis trading, di mana lingkungan ataupun kondisi mental kita sangat berpengaruh dalam setiap kali transaksi yang kita lakukan. Sehingga sebagai seorang trader, kita harus benar-benar dalam kondisi yang siap baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam pasar forex. Bila kita membahas mengenai trading system, secara garis besar kita akan bisa menarik tiga kategori besar. Yang pertama di sini adalah metode atau trading system yang bersifat scalping, di mana transaksi yang kita lakukan itu hanya kita lakukan dalam beberapa menit ataupun beberapa poin saja, sehingga open ataupun close-nya hanya mungkin selisih beberapa menit atau mungkin hanya beberapa poin saja. Umumnya metode scalping ini mengambil profit hanya sekitar 1 sampai 5 poin, tapi beberapa metode yang lain bisa sampai 10 poin. Kemudian metode yang kedua itu adalah yang termasuk kategori intraday, di mana trader melakukan open dan close posisi dalam hari yang sama. Bisa saja open pagi hari, kemudian close di siang hari, atau open siang hari, close di malam hari. Nah, jadi mereka menghindari posisi trading yang sampai menginap. Kemudian kategori yang ketiga adalah yang disebut sebagai long term atau jangka panjang, di mana open posisi bisa terjadi selama beberapa hari. Misalkan di open hari Senin, kemudian close-nya hari Rabu atau mungkin Kamis. Atau mungkin open hari Selasa, close-nya Kamis atau mungkin Jumat. Atau bahkan bisa saja sampai beberapa minggu atau mungkin malah beberapa bulan. Bisa saja terjadi karena mungkin pergerakan market yang sangat panjang. Nah, sebagai seorang trader, kita harus mengenali dulu karakter dari kita, dari karakter kita masing-masing,
apakah kita termasuk orang yang mungkin cocok untuk tipe scalping, atau mungkin hanya intraday, atau mungkin malah lebih cocok di long term. Itu yang harus kita pahami dulu dari karakter kita sebagai seorang trader. Setelah kita mengetahui karakter tersebut, barulah kita mencari ataupun mempelajari metode-metode trading system yang sesuai dengan karakter kita. Dalam hal ini, berbagai metode trading forex bisa Anda pelajari di InstaFX Education Center. Anda bisa mengakses websitenya di www.instafxschool.com. Nah, kita juga mengetahui tadi bahwa forex trading ini adalah sebuah investasi yang memiliki resiko, bahkan resikonya cukup tinggi, di mana kita bisa kehilangan ataupun rugi terhadap semua modal investasi yang kita miliki. Lalu kira-kira bagaimana kita bisa mengelola resiko dalam trading forex ini agar resikonya bisa kita batasi, sementara profitnya bisa kita kumpulkan secara kontinu. Salah satu metode sederhana adalah kita menggunakan volume ataupun size yang bersifat tetap atau fix. Jadi misalkan kita memiliki modal hanya $100. Kita berpatokan bahwa setiap kali kita open transaksi, maksimal harus menggunakan 0,01 lot. Jadi selama modal kita hanya $100, kita menggunakan 0,01 lot dalam setiap kali transaksi. Kemudian ketika modal kita sudah naik atau berkembang menjadi $200, kita open posisi maksimal hanya 0,02 lot per transaksi. Kemudian ketika naik lagi ke $300, kita open posisi hanya 0,03 lot. Demikian seterusnya, ketika modal kita makin lama makin bertambah, lotnya kita naikkan sesuai dengan tabel yang ada di sini. Sehingga ketika modal kita sudah mencapai $1.000, kita bisa open posisi dengan maksimum 0,1 lot per transaksi. Seringkali kita yang baru memulai trading forex merasa tidak sabar. Kenapa? Karena dengan lot yang sangat kecil ini, otomatis profitnya juga hanya sedikit. Nah, disinilah kesabaran kita akan diuji, ya, karena yang kita inginkan adalah profit yang konsisten, sedikit tapi terus menerus, bukan yang besar tapi lalu boom, call-nya hilang karena rugi semua. Nah, disinilah kesabaran kita diuji, di mana kita hanya open sesuai dengan kondisi modal kita. Nah, akan tetapi ketika kemampuan atau skill trading kita sudah mulai meningkat, kita sudah bisa mulai menaikkan resiko yang siap kita hadapi dengan jalan menaikkan lot. Jika kita sudah mengalami konsistensi dalam hal profit. Sebagai contoh di sini, ketika modal kita ada $100, kita bisa open 0,1 lot. 0,1 lot ini setara dengan ketahanan 1000 poin di broker
instaforex.com. Kemudian ketika modal kita naik lagi ke $200, kita bisa open posisi 0,2 lot. Dan ketika naik $300, kita bisa open posisi di 0,3 lot. Demikian seterusnya, seiring dengan peningkatan modal kita bisa terus menaikkan lot kita sesuai dengan komposisinya. Di mana ketika modal kita sudah mencapai $1.000, kita bisa open posisi 1 lot, di mana jika kita open posisi 1 lot ini, setiap kali pergerakan 1 poin akan setara dengan $1. Ini adalah kondisi jika kita trading di broker instaforex.com. Nah, seperti sudah dikemukakan di depan bahwa seringkali kita tidak sabar dengan kondisi profit yang kecil karena lotnya yang kecil. Tapi yang perlu kita sadari di sini bahwa kita harus memulai segala sesuatunya dari yang kecil. Jadi akun kita harus berkembang dari yang kecil menjadi akun yang lebih besar. Seperti di sini, kata kuncinya adalah konsisten. Inilah yang akan kita capai. Inilah yang kita inginkan agar akun kita benar-benar berkembang sesuai dengan skill trading kita. Jadi, secara terus-menerus, layaknya seorang bayi, makin lama pertumbuhannya akan menjadi semakin besar. Sama seperti halnya jika kita meniti karir, ya, tidak mungkin kita langsung masuk sebagai seorang manajer tanpa kita harus mengawalinya sebagai tenaga administrasi misalkan. Tapi seiring dengan pengalaman kita, seiring dengan pengetahuan kita, lama-lama kita akan bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi. Demikian juga dengan akun kita, semakin banyak pengalaman kita, semakin banyak pengetahuan kita, maka perkembangan akun kita juga akan bertambah atau membesar secara konsisten seiring dengan pengalaman ataupun jam terbang kita di dunia forex. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa jika kita telah memiliki ketiga tools ini, trading system, money management, dan psikologi trading, di situ kita sudah siap untuk memulai investasi kita di dunia trading forex. Di sini kita harus menentukan target. Dan seperti saya bilang tadi, mulai dari yang kecil. Cukup 1% saja sehari. Saya pikir ini pasti mudah untuk kita capai, karena hanya 1% saja dari nilai modal yang kita miliki. Kalau kita punya modal $100, artinya kita cukup cari $1 saja per hari. Yang kita butuhkan di sini adalah konsistensinya. Di sini kita akan melihat bagaimana kekuatan sebuah metode yang disebut compounding. Jadi kita akan melihat bagaimana jika kita melakukan compounding terhadap
trading account kita. Lalu apa itu compounding? Secara mudah, compounding bisa kita artikan bahwa kita mengumpulkan profit demi profit, di mana profit itu kemudian kita jadikan modal lagi. Demikian terus-menerus sampai beberapa periode waktu tertentu, di mana profit ini tidak kita ambil, tapi tetap kita biarkan sebagai modal yang terus berputar sampai periode waktu tertentu. Kita akan lihat di sini sebuah perhitungan sederhana. Sebuah perhitungan sederhana yang berkaitan dengan compounding. Di sini kita akan coba lihat apa yang terjadi jika kita mempunyai modal sebesar $1.000. Di sini kita akan lihat bagaimana jika kita mempunyai modal sebesar $1.000 dan kemudian kita hanya punya target 1% profit per hari. Apa yang terjadi dengan akun kita? Jika kita mempunyai modal $1.000, kemudian kita hanya ingin profit atau punya target profit sebesar 1% per hari, artinya pada hari pertama kita harus mencari profit sebesar $10. Di sini kita mencari profit sebesar $10, sehingga jika kita mendapatkan profit $10, pada akhir hari kita akan mendapatkan modal kita bertambah menjadi $1.000 ditambah $10 atau $1.010. Demikian juga di hari kedua. Ya. Seperti saya bilang tadi, di hari pertama dengan modal $1.000, lotnya kita adalah 1 lot. Ketika modal kita sudah berkembang menjadi $1.010, lotnya kita tambah menjadi 1,01. Sehingga target profit kita hari kedua adalah $10,1. Dan jika itu tercapai, di akhir hari kita mendapatkan modal kita telah menjadi $1.000 plus $20,1. Demikian seterusnya hari ketiga, keempat, kelima, dan karena dalam 1 bulan ada 20 hari trading, di hari ke-20 lot kita sudah naik menjadi 1,21 dan modal kita sudah menjadi $1.220,19. Sehingga dari modal yang hanya $1.000, di akhir bulan kita bisa mendapatkan $1.220,19. Modal kita berkembang menjadi 22%. Jika kita kurskan dengan rupiah, misalkan rupiahnya 9.200,
Di sini profit kita adalah 2.025.748 rupiah. Profit kita di sini 2.025.748 rupiah. Kemudian jika di bulan kedua kita melakukan hal yang sama, apa yang terjadi dengan akun kita? Tadi kita lihat akun kita adalah 1.220, sehingga pada hari pertama di bulan kedua, lot kita menjadi 1,22. Dan target profit harian kita yang hanya 1% tadi adalah 12,2 dolar. Jika target kita terpenuhi pada hari itu, di akhir hari kita akan mendapatkan akun kita sebesar 1.232,39. Kemudian di hari kedua, lotnya kita naikkan sesuai dengan perkembangan modal menjadi 1,23 lot. Dan target harian kita berkembang menjadi 12,3 dolar. Jika target di hari kedua tercapai, maka modal kita akan menjadi 1.244,72 dolar. Demikian seterusnya, dalam satu bulan ada 20 hari trading, sehingga di hari ke-20 di bulan kedua, lot kita sudah menjadi 1,47 lot. Sementara target harian kita menjadi 14,7 dolar. Dan jika itu tercapai, modal kita di hari ke-20 bulan kedua akan menjadi 1.488,86 dolar, atau sudah hampir 50% dari modal awal kita di bulan pertama. Jika kita rupiahkan dengan 9.200 rupiah per dolar, profit kita di bulan kedua adalah 2.471.797,98. Kemudian apa yang terjadi pada bulan ketiga? Di sini di akhir bulan ketiga modal kita menjadi 1,1816,70. Jika kita konsisten profit selama 20 hari di bulan ketiga, sehingga profit kita akan menjadi 1.816,70 dolar, atau sudah berkembang 81% lebih hanya dalam waktu 3 bulan. Apa yang terjadi dengan bulan keempat? Jika selama bulan keempat kita konsisten profit selama 20 hari, di mana lotnya semakin lama semakin bertambah, resikonya juga semakin lama semakin bertambah, profit hariannya juga semakin lama semakin bertambah. Di akhir bulan keempat, modal kita sudah menjadi 2.216,72 dolar, atau sudah 120% lebih dari modal awal kita hanya dalam waktu 4 bulan. Saya ingatkan kembali bahwa yang kita
tercapai, yang kita inginkan untuk dicapai adalah konsistensinya, bukan jumlah atau presentasinya. Dengan konsistensi dan kekuatan compounding, kita akan lihat apa yang terjadi 12 bulan kemudian. Ini adalah tabel bulan ke-12, di mana jika kita konsisten selama 20 hari di bulan ke-12, maka modal kita akan menjadi 10.892,55 dolar. Artinya, dari modal yang hanya 1.000 dolar di bulan pertama, pada bulan ke-12, modalnya sudah menjadi 10.000,8 dolar. Artinya sudah menjadi 10 kali lipat dari modal awal kita, hanya dalam waktu 12 bulan. Itulah tadi kita sudah melihat betapa powerfulnya metode compounding ini digabungkan dengan konsistensi profit yang kita miliki, walaupun hanya dengan target harian 1% per hari. Sekarang coba kita lihat, misalkan ketika kita sudah bisa mengendalikan diri kita sehingga target harian kita ubah, target harian kita naikkan, sebagai contoh misalkan 2% saja. Dengan modal awal 1.000 dolar, ya. Kemudian kita lihat pada bulan ke-12 apa yang terjadi? Modal kita menjadi 115.888 dolar. Artinya modal kita berkembang menjadi 115% dalam jangka waktu 12 bulan. Itu padahal hanya target harian sebesar 2%. Bagaimana dengan 3%? Kita coba lihat 3%. Dari modal awal 1.000 dolar di bulan ketiga, di bulan ke-12, kita lihat 1,2 juta dolar. 3% ini sudah cukup tinggi per hari. Bandingkan saja dengan investasi konvensional, di mana profit 3% ini mungkin hanya bisa dicapai dalam 2 bulan atau 3 bulan. Tapi di Forex, kita bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan profit harian hanya 3% per hari. Jadi kita sudah bisa melihat betapa powerfulnya jika konsistensi dari profit trading kita digabungkan dengan metode compounding dalam waktu hanya 12 bulan, modal yang tadinya 1.000 bahkan bisa berkembang menjadi 1 juta dolar. Jadi sekali lagi di sini yang ingin kita tekankan adalah konsistensi.
Nah, tentu saja ini tidak mudah untuk mencapai suatu konsistensi, karena di sini butuh kerja keras, butuh pembelajaran yang terus-menerus, butuh kedisiplinan, butuh ketekunan, dan tentu saja kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi dalam webinar InstaFX yang akan datang.